Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Witri Ananda Ashari selaku moderator kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang topik dan kerangka karangan. Kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yaitu Ahmad Rivaldi, Amelia Gustiana, Hendra, Ivan Rivaldo Sihombing, Oleng, Serwin Datupindan, Wahyu Aji Nugroho Winanta, Wode Siti Safia, saya sendiri Witri Anandasari dan Yuni Husnul Atmawati. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Mubarok SPD MHUM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun poin-poin yang akan kita bicarakan mengenai presentasi kali ini yaitu pertama, perbedaan topik, tema, dan judul yang akan disampaikan oleh Hendra. Kedua, pengertian kerangka karangan yang akan disampaikan oleh Yuni Husnul Atmawati. Ketiga, pola penyusun kerangka karangan yang akan disampaikan oleh Amelia Gustiana. Keempat, cara menentukan topik karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Ivan Rivaldo Sihombing. Dan yang terakhir, cara menentukan tema dan judul karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Ahmad Rivaldi. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Hendra akan membahas tentang perbedaan topik, tema, dan judul. Berikut perbedaan topik, tema, dan judul secara umum. Topik adalah inti utama pokok dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan. Sedangkan tema adalah suatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Dan judul adalah kepala karangan dari sebuah drama, cerita, dan sebagainya. Tema memiliki cakupan yang lebih luas daripada topik, sedangkan judul adalah cakupan yang lebih sempit. Jika secara spesifik, topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak, pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat digunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Salah satu cara untuk mengembangkan topik adalah dengan brainstorming atau curah gagasan, yaitu teknik mengembangkan dan mengumpulkan ide-ide atau konsep yang berkaitan dengan topik. Tema adalah pokok bahasan yang akan disusun menjadi tulisan, akan menentukan arah tulisan atau tujuan dari penulisan karya ilmiah itu. Menentukan tema berarti menentukan apa masalah sebenarnya yang akan ditulis atau diuraikan oleh penulis. Judul adalah suatu kata yang diambil dari sebuah pemikiran untuk menulis sebuah karya sastra. Agar dapat membuat judul yang relatif baik, diperlukan keterampilan mendeteksi dan mengidentifikasi unsur-unsur penggabungan kata dan makna. Biasanya judul itu harus singkat, padat, dan jelas, bersifat menarik agar pembaca terkesan dan ingin membacanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis, dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Adapun fungsi dari kerangka karangan, yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Nah, ini tuh maksudnya agar pembahasan tidak keluar dari topik atau tema tersebut. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Nah, maksudnya di sini penulis sudah memiliki konsep sehingga yang ditulis oleh penulis ini lebih terarah. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Dan yang terakhir, mencegah pengulangan pembahasan ide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola penyusun kerangka karangan. Kerangka karangan memiliki dua pola, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Sebab itu, susunan alamiah itu didasarkan pada ketiga atau keempat dimensi dalam kehidupan manusia. Atas, bawah, melintang, menyeberang, sekarang, nanti, dulu, sekarang, timur, barat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, susunan alamiah dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Pertama, urutan waktu
atau urutan kronologis. Contohnya seperti pagi, siang, sore, dan malam. Kemudian bisa juga seperti sesudah Senin adalah Selasa atau sebelum Agustus adalah Juli. Kedua adalah urutan ruang spasial atau tempat. Urutan ini biasanya digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, pola logis. Pola logis memiliki 5 urutan utama, yaitu urutan klimaks dan antiklimaks. Urutan ini timbul sebagai tanggapan penulis yang berpendirian bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling menonjol. Selanjutnya, urutan kausal mencakup 2 pola, yaitu urutan dari sebab ke akibat dan urutan akibat ke sebab. Yang ketiga, urutan pemisah masalah, dimulai dari suatu masalah tertentu, kemudian bergerak menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Yang keempat adalah urutan umum khusus, dimulai dari pembahasan topik secara menyeluruh atau umum, lalu diikuti dengan pembahasan secara terperinci atau khusus. Yang terakhir adalah urutan familiaritas. Urutan familiaritas dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal yang kurang dikenal atau belum dikenal dalam keadaan-keadaan tertentu. Cara ini misalnya diterapkan dengan menggunakan analogi. Selanjutnya, syarat kerangka. Syarat kerangka ada tesis atau pengungkapan maksud harus jelas, tiap unit hanya mengandung satu gagasan, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis, yang terakhir adalah harus menggunakan simbol yang konsisten. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menentukan topik, tema, dan judul karya tulis ilmiah. Pada karya ilmiah, topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan dan merupakan hal yang paling dasar yang harus ditentukan terlebih dahulu. Maka dari itu, menentukan topik tidak boleh asal-asalan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah sesuai dengan prodi atau bidang yang kita tekuni. Yang kedua adalah menarik, utamanya bagi peneliti itu sendiri. Karya ilmiah yang menarik dapat memancing rasa ingin tahu pembaca atau peneliti itu sendiri. Yang ketiga adalah problematik. Harus dapat menyelesaikan suatu permasalahan baik yang diperkirakan akan menjadi masalah ataupun sudah menjadi masalah. Masalah tidaklah selalu negatif, bisa jadi masalah bersifat positif. Yang keempat adalah mengandung pengetahuan dasar. Karena topik bersifat mendasar, yang artinya topik adalah hal yang pertama kali ditentukan oleh penulis yang akan membuat tulisan atau karya ilmiah. Yang kelima, terbatas. Walaupun bersifat dasar dan umum, topik harusnya tetap terbatas akan suatu bidang tertentu. Yang keenam, memperhatikan proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat serta rinci dari objek penelitiannya. Yang ketujuh, bermanfaat. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna juga bagi seseorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menentukan tema dan judul karya tulis ilmiah. Cara menentukan tema yang pertama adalah tema harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kedua, tentukan tema yang mencerminkan kondisi aktual seperti bencana, ekonomi, dan kesehatan. Yang ketiga, judul tidak boleh sama dengan tema. Yang keempat, pilih tema yang sumber informasinya mudah diperoleh. Yang kelima, diusahakan agar tertarik pada tema yang telah diambil. Cara menentukan judul dalam karya ilmiah, judul harus tepat menunjukkan topiknya. Penentuan judul harus dipikirkan secara serius dengan mengingat beberapa syarat berikut. Yang pertama, judul harus selaras dengan topik dan tema atau isi karya ilmiah beserta jangkauannya dan bagian dari tulisan tersebut. Yang kedua, judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, judul harus memiliki independen variabel bebas, dan dependent variabel terikat. Yang keempat, judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas.
Dan akhirnya sampai di penghujung kata. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator mewakili kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami terdapat kesalahan kata. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kelompok 4 pada hari ini. Saya Witri Anandasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.